kita punya satu link tree yang isinya informasi lengkap terkait dengan pendaftaran kurikulum Merdeka. Nah, kemudian di sini ada daftar isinya, lalu kita juga mengingatkan kembali gitu ya daftar istilah apa itu PMM, apa itu opsi mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi, dan apa itu akun belajar ID. Nah, mungkin ini nanti Bapak Ibu bisa membaca kembali saja gitu ya. Saya yakin pemahaman Bapak Ibu di sini sudah cukup baik dan cukup ngelotok gitu ya terkait dengan istilah-istilah ini. Nah, kemudian ini mungkin satu hal yang penting gitu ya bahwa pas pendaftaran kurikulum Merdeka 2023 ini jalur mandiri ya. Jadi di luar dari sekolah penggerak dan SMKPK ini sudah dibuka. Yaitu berlangsung dari tanggal 6 Februari kemarin sampai nanti ditutup tanggal 31 Maret 2023. Adanya di mana? Adanya di dalam platform Merdeka Mengajar gitu ya. Nanti saya bisa go through lebih lanjut terkait dengan tata cara teknisnya. Nah, siapa aja yang bisa mendaftar untuk pendaftaran kurikulum Merdeka 2023 ini secara jalur mandiri, yaitu kepada kepala sekolah satuan pendidikan yang belum pernah mendaftar kurikulum Merdeka sama sekali gitu ya. Jadi dia belum ikut mandiri belajar, mandiri berubah ataupun berbagi, ataupun untuk sekolah-sekolah yang sudah menerapkan di tahun 2022 dan dia ingin mengubah opsinya seperti itu. Jadi ini bisa berlaku untuk keduanya. Nah, dalam masa pendaftaran, para satuan pendidikan ini atau kepala sekolah ini bisa mengubah opsinya sebanyak 3 kali. Kita beri kesempatan untuk mengubah opsinya sebanyak 3 kali selama periode pendaftaran. Hal ini untuk semakin memantapkan gitu ya pilihannya Bapak Ibu Kepala Sekolah terkait dengan pilihan pendaftarannya. Nah, apa aja sih yang perlu disiapkan gitu ya? Yang pertama, pahami status pendaftaran satuan pendidikan Anda. Apakah Anda sebagai satuan pendidikan pendaftar baru atau apakah satuan pendidikannya sudah mendaftar di tahun 2022. Lalu yang kedua, jangan lupa untuk download aplikasi PMM, minimal versinya kalau mau bisa akses gitu ya, itu adalah versi platform Merdeka Mengajar yang 1.25.0. Kalau misal di bawah dari itu berarti nggak bisa untuk mengikuti pendaftaran kurikulum Merdeka. Atau kalau misalnya nggak mau pakai app gitu ya, daftarnya bisa juga pakai websitenya kita guru.kemdikbud.go.id, sama aja. Nanti akan ada satu banner yang besar terkait dengan pendaftaran kurikulum Merdeka, nanti tinggal diklik aja. Terus yang ketiga, memiliki akun belajar ID yang terdata sebagai kepala sekolah. Tidak terbatas pada .main.admin.belajar.id. Jadi siapa sih sebenarnya yang ngedaftarin gitu ya? Yang ngedaftarin itu yang berhak mendaftarkan adalah kepala sekolah atau orang-orang yang ditunjuk oleh kepala sekolah tersebut, tapi harus menggunakan akun belajar ID-nya kepala sekolah. Jadi contohnya misalnya kepala sekolah biasanya mungkin ngasih instruksi ke operator gitu ya. Nah, operator ini harus mendaftarkan dengan akun kepala sekolahnya. Jadi nggak bisa kalau dengan akun si operator saja. Atau kepala sekolah menunjuk salah satu guru untuk membantu untuk mendaftarkan gitu ya. Tapi guru tersebut harus menggunakan akun belajar ID kepala sekolahnya, seperti itu. Idealnya kepala sekolah itu sebelum menentukan pilihan gitu ya, pastinya sudah berdiskusi dulu dengan seluruh warga sekolah, bagaimana kira-kira kesiapan sekolah tersebut, lalu kira-kira jalur opsi mandiri apa yang sesuai dengan sekolah masing-masing. Lalu selanjutnya mengikuti alur pendaftaran hingga selesai. Dan nomor 5, ini khusus untuk sekolah swasta. Dalam alur pendaftaran kurikulum Merdeka 2023 ini diperlukan surat surat pernyataan persetujuan dari yayasan swasta tersebut masing-masing. Seperti itu. Punten ini sepertinya ada yang bocor deh Mbak Fai. Oke. Saya izin lanjut ya, mudah-mudahan masih terdengar dengan jelas. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan satuan pendidikan yang sudah mendaftar di 2022? Jadi, seluruh satuan pendidikan yang sudah mendaftar 2022 dapat atau boleh gitu ya mendaftar di tahun 2023 dengan melakukan refleksi dan melanjutkan atau mengubah opsinya. Sebagai contoh, kalau misalnya dia saat ini gitu ya, satu sekolahnya Bapak Ibu saat ini adalah mandiri belajar. Bapak Ibu di tahun 2023 ini memiliki kesempatan untuk satu melanjutkan menjadi mandiri belajar
atau mengubah opsinya menjadi mandiri berubah atau berbagi seperti itu. Lah, lalu kalau misal saya sudah mandiri berubah, saya tetap bisa melakukan refleksi untuk tetap lanjut menjadi satuan pendidikan mandiri berubah, atau saya perlu naik tingkat menjadi mandiri berbagi. Lalu bagaimana dengan mandiri berbagi gitu ya? Nah, untuk mandiri berbagi, dia hanya mempunyai pilihan untuk tetap lanjut sebagai satuan pendidikan yang mengimplementasikan mandiri berbagi, tapi tidak bisa kembali ke mandiri belajar ataupun mandiri berubah gitu ya. Harapannya dengan satuan pendidikan mandiri berbagi ini sudah 1 tahun gitu ya mengimplementasikan kurikulum Merdeka, justru lebih banyak praktik-praktik baik yang dibagikan kepada sekolah-sekolah lain. Sesuai dengan namanya ya, jadi idealnya ada lebih banyak praktik-praktik baik yang bisa dibagikan kepada sekolah-sekolah lain, seperti itu. Jadi itu mungkin catatan pertama di halaman ini yang cukup penting gitu ya, mengenai mungkin bisa dibilang syarat atau prasyarat terkait dengan kurikulum Merdeka. Suka ada pertanyaan juga, jadi kayak ini masih ada seleksi apa enggak? Nggak ada seleksi sama sekali, yang ada hanya satuan pendidikan silahkan kepala sekolahnya silahkan mendaftar, lalu nanti dia akan perlu mengisi kuesioner. Kuesioner itu merupakan cerminan dari kesiapan sekolahnya. Lalu bagaimana ya tahapannya? Nah, ini tahapannya bagi satuan pendidikan yang baru akan mendaftar. Artinya benar-benar sekolah ini tadinya belum menerapkan kurikulum Merdeka sama sekali, atau belum ada di dalam opsi implementasi kurikulum Merdeka baik mandiri belajar, berubah atau berbagi tersebut. Pertama, mereka perlu masuk ke dalam PMM dengan akun Belajar ID kepala sekolahnya. Nanti akan muncul bannernya ya seperti itu. Jadi kalau misalnya di dalam tampilannya Bapak Ibu guru gitu ya, di sini jika ada yang bukan kepala sekolah, Bapak Ibu guru, atau seperti tampilan saya yang memang juga bukan kepala sekolah, maka banner itu tidak akan muncul kecuali di website. Seperti itu akan kalau di website dia tetap muncul, tapi kalau diklik dia harus minta masuk akun Belajar ID-nya kepala sekolah. Lalu masuk ke halaman utama dan klik bagian bannernya gitu ya. Lalu mulai pendaftaran. Pastikan terlebih dahulu data diri dan satuan pendidikannya atau sekolahnya itu sesuai yang tertera di situ. Lalu pelajari kurikulum Merdeka dengan menonton 2 video. Jadi tahapan selanjutnya yang terpenting adalah ada 2 video yang perlu ditonton oleh Bapak Ibu kepala sekolah untuk dapat memahami kurikulum Merdeka. Dan ketika video ini tidak diselesaikan untuk ditonton, maka tidak akan bisa next atau tidak akan bisa klik halaman selanjutnya. Jadi memang wajib untuk ditonton 2 video yang ada di dalam platform Merdeka Mengajar di dalam alur pendaftaran ini. Hanya yang ada di dalam alur pendaftaran ini ya, tidak ada video-video tambahan wajib yang perlu ditonton seperti video pelatihan mandiri atau video-video lain gitu ya. Jangan sampai miskonsepsi. Karena kalau secara tata cara pendaftaran, hanya 2 video yang tertera di dalam alur pendaftaran ini yang memang sudah disediakan yang perlu ditonton. Baru kemudian bisa melanjutkan ke alur berikutnya. Kemudian dari situ kita perlu mengisi kuesioner. Kuesioner ini bukan kuesioner benar atau salah, tapi merupakan kuesioner kesiapan. Jadi pertanyaannya lebih kepada self assessment terhadap kepala sekolah tersebut atau kepada satuan pendidikan tersebut. Untuk akhirnya kuesioner ini mendapatkan rekomendasi gitu ya, sebenarnya satuan pendidikan Bapak Ibu ini cocoknya mengambil opsi yang mana, apakah opsi mandiri belajar, berubah, atau berbagi, seperti itu kurang lebih. Dan kemudian khusus untuk satuan pendidikan swasta, ini perlu banget surat izin dari yayasan. Kalau misalnya tidak, jangan khawatir template-nya, karena template-nya sudah ada, jadi tinggal diunduh saja, nanti kemudian di-upload kembali dalam format PDF. Dan ini tidak bisa di-skip juga, jadi mau nggak mau tetap memang harus ada persetujuan dari yayasannya. Lalu kemudian setelah itu kita bisa memilih kategori implementasi kurikulum Merdekanya berdasarkan hasil rekomendasi atau sesuai pilihannya. Jadi setelah kita mengisi kuesioner, nanti kan muncul rekomendasinya. Sebaiknya Anda memilih opsi mandiri belajar, berubah, atau berbagi. Tapi bukan berarti rekomendasi itu sifatnya mutlak untuk diikuti gitu ya. Tapi lebih kepada kembali lagi ke kebutuhannya gitu ya, kembali lagi ke kesiapannya, apakah mau mengikuti rekomendasi tersebut atau memang mau memilih opsi yang lainnya, seperti itu. Lalu pendaftaran dianggap selesai, nanti akan ada rekap hasil pendaftarannya, seperti itu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tata cara pendaftaran bagi satuan pendidikan yang sudah mendaftar di 2022. Secara umum, langkah-langkahnya sama.
Yang berbeda hanyalah bagi yang sudah mendaftar di 2022 dan ingin mengubah opsinya, mereka tidak perlu lagi menonton 2 video yang tadi ada di sebelumnya gitu ya. Yang kalau di sekolah pendaftar baru dia wajib dulu nonton video, kalau di dalam sekolah yang sudah mengimplementasi dan ingin mengubah opsinya dia tidak perlu menonton video lagi. Kenapa? Karena anggapannya mereka sudah memahami kurikulum Merdeka, jadi tidak perlu lagi menonton video pemahaman kurikulum Merdeka dalam tata cara alur pendaftaran ini. Seperti itu, lalu kita bisa memilih kategori mana yang sesuai, lalu kita akan lalu kita juga perlu mengisi kuesioner gitu ya. Lalu kita memilih kategori mana yang mau kita ubah dari misalnya Mandiri Belajar mau tetap di Mandiri Belajar atau mau naik ke Mandiri Berubah atau Berbagi. Kemudian selesai pendaftaran dianggap selesai. Seperti itu. Oke, jadi mungkin ini adalah rangkuman tadi ya apa bedanya bagi pendaftar baru dan pendaftar di tahun 2022. Bedanya adalah kalau di pendaftar baru 2022 tidak ada langkah untuk menonton atau mempelajari video. Kemudian kalau di satuan pendidikan swasta juga tidak perlu untuk mengunggah surat dari yayasan. Seperti itu. Kalau untuk yang pendaftar di tahun 2022 dan hanya ingin mengubah opsinya. Oke. Nah, selanjutnya ini mulai masuk ke teknisnya gitu ya. Nanti mungkin kita akan Q&A-nya di belakang. Jadi izin saya merampungkan dulu presentasi ini. Pertama, siapa sih yang bisa melakukan pendaftaran kurikulum Merdeka di PMM ini? Tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa itu harus kepala sekolah atau guru atau seseorang yang memang ditunjuk oleh kepala sekolah dan memiliki akun belajar ID kepala sekolah tersebut yang terdata di data kami gitu ya. Tidak terbatas pada domain admin.belajar.id. Jadi suka ada pertanyaan, oh berarti kalau misalnya saya kepala sekolah tapi akun saya masih guru gitu ya, apakah saya bisa mendaftar? Itu tergantung. Kalau misalnya memang secara aktif sudah terdaftar sebagai kepala sekolah gitu ya, berarti artinya sudah bisa mendaftarkan sekolahnya. Dan jika memang ada kendala-kendala terkait dengan hal ini, misalnya saya kepala sekolah, tapi kok saya pas ngeklik bannernya nggak bisa akses gitu ya, mungkin kemarin-kemarin Bapak Ibu banyak menjumpai kendala tersebut, kita sudah menyediakan link gitu ya untuk Bapak Ibu yang mengalami kendala untuk mengisi link tersebut, seperti itu. Nah, tata caranya seperti apa? Selanjutnya kita bisa masuk ke PMM atau masuk melalui website guru.kemdikbud.go.id. Dan jangan lupa kalau misalnya melalui aplikasi PMM itu dia minimum versionnya harus 1.25.0. Karena kalau misalnya di bawah dari 1.25 maka nanti tidak akan muncul banner pendaftaran tersebut. Seperti itu. Lalu kita login seperti biasa gitu ya. Kemudian setelah login, ini loginnya sekali lagi harus menggunakan akun belajar ID dari kepala sekolah. Nanti tampilannya akan seperti ini, bannernya gitu ya. Bedanya kalau kita belum login, tulisan di buttonnya ini ada refleksi atau daftar. Tapi kalau kita udah login sebagai kepala sekolah pendaftar baru gitu ya, kita akan tulisannya daftar di sini. Tapi kalau kita loginnya sebagai kepala sekolah untuk satuan pendidikan yang sudah mendaftar di tahun 2022 itu nanti akan bannernya akan klik mulai. Hanya perbedaan di tulisan di bagian bannernya saja sih Bapak Ibu, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya ini penjelasan terkait langkah pendaftaran kurikulum Merdeka untuk satuan pendidikan yang baru akan mendaftar kurikulum Merdeka. Jadi tadi stepnya adalah kita daftar di sini, kita lalu mulai pendaftaran gitu ya. Kita klik. Kemudian kita klik lagi daftar sekarang, ini nanti sudah muncul nih data diri kepala sekolahnya, lalu satuan pendidikannya apa. Kalau misalnya memang satuan pendidikan atau sekolah data sekolahnya tidak sesuai, ini laporkan saja kepada hubungi pusat bantuan gitu ya, tombol pusat bantuan. Informasikan bahwa oh saya tuh sekolah SMP 3 gitu ya, kenapa di sini tulisannya SMP Muhammadiyah gitu. Nah, itu bisa dilaporkan saja kepada tombol pusat bantuan. Nah, selanjutnya adalah tahap untuk mempelajari, yaitu kita perlu menonton 2 video. Di sini klik saja pelajari, nanti akan muncul video pertama, lalu lanjut video kedua. Yang tidak bisa di-skip, jadi harus ditonton sampai habis. Tapi videonya video singkat gitu ya, tidak lama, jadi sebaiknya memang ditonton sampai habis. Kemudian kita akan diminta untuk memilih opsi awal sesuai dengan kesiapan satuan pendidikan Anda. Tapi ini adalah opsi awal ya, jadi bukan opsi yang terakhir. Setelah memilih opsi awal,
kita akan diminta untuk mengisi kalau misalnya satuan pendidikan swasta gitu ya, maaf Bapak Ibu, satuan pendidikan swasta kita akan diminta untuk mengupload surat pernyataan dari yayasan tersebut gitu ya, surat persetujuan dari yayasan bahwa kita akan mengimplementasikan kurikulum merdeka di tahun ajaran 2023-2024. Kemudian selanjutnya kita akan diminta untuk mengisi kuesioner. Kuesionernya ini ada lebih dari 30 pertanyaan gitu ya, jadi silakan untuk diisi. Diisinya ini sesuai dengan kesiapannya masing-masing sekali lagi ya, jadi tidak ada jawaban benar atau salah, semuanya tergantung dari kesiapan sekolahnya masing-masing. Nah, kemudian kita akan muncul rekomendasinya, yaitu baik itu mandiri berubah atau berbagi atau belajar, itu sesuai dengan hasil isian kuesionernya. Hasil isian kuesioner ini nanti opsinya ini tidak harus diikuti gitu ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya secara sistem tidak mutlak harus diikuti, tapi boleh kembali lagi kepada pilihannya Bapak Ibu apakah mau mengikuti opsinya atau tidak, seperti itu. Sebagai contoh ini dari hasil ngisi kuesioner, rekomendasinya adalah mandiri berubah. Silakan untuk mengklik mandiri berubah, atau mau mengklik yang mandiri berbagi juga silahkan, seperti itu. Nah, kemudian pendaftaran dianggap selesai, lalu akan muncul rekap pendaftarannya. Rekap pendaftaran ini sebagai bukti gitu ya, bahwa Bapak Ibu kepala sekolah sudah mendaftarkan satuan pendidikannya untuk memilih opsi mandiri tertentu gitu ya, baik mandiri berubah, berbagi, atau belajar. Nah, ini dianggap satu kali submit pendaftaran gitu ya. Nah, dalam satu periode pendaftaran gitu ya, sampai 31 Maret, Bapak Ibu guru memiliki kesempatan untuk Bapak Ibu kepala sekolah memiliki kesempatan untuk mengubah opsinya sebanyak 3 kali. Jadi misalnya ternyata kepala sekolahnya agak sedikit galau gitu ya, apakah benar-benar gitu, lalu habis itu rapat lagi sama warga sekolahnya gitu ya, kemudian mau mengubah opsinya, itu masih bisa selama memang periode pendaftarannya masih berjalan. Tapi nanti kalau udah lebih dari 31 Maret atau sampai pengumuman selanjutnya memang ada penutupan gitu ya, itu sudah tidak bisa lagi diubah. Jadi nanti karena kemudian nanti akan di-SK-kan seperti itu. Nah, cara ngerubahnya gimana? Sama aja, kembali lagi ke link banner pendaftaran itu, terus kemudian kita lihat hasil rincian submitan atau pilihan yang pertama, lalu kita diminta untuk ubah opsinya. Tadinya mungkin mandiri berubah, sekarang kita mau pilih mandiri belajar gitu ya. Silakan, terus habis itu tinggal pilih dan simpan, nanti akan muncul lagi kembali rekap hasil pengubahan opsinya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin selanjutnya sama aja ini ya. Ini untuk pendaftaran kurikulum merdeka yang sudah mendaftarkan di tahun 2022 dan ingin mengubah opsinya. Sebenarnya semua langkahnya sama, cuman tadi bedanya tidak perlu menonton video seperti itu. Saya skip aja. Nah, kemudian mungkin ini masuk ke FAQ gitu ya. Banyak pertanyaan terkait apa aja syarat dan ketentuannya, yaitu ya pada dasarnya syarat dan ketentuannya adalah semua satuan pendidikan berhak untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ya. Jadi tidak ada seleksi, silakan saja untuk mendaftar, ikuti saja alur pendaftaran yang ada di dalam PMM tersebut. Siapa yang bisa melakukan pendaftaran hanyalah kepala sekolah atau seseorang yang ditunjuk oleh kepala sekolah tersebut, tapi tetap menggunakan akun belajar ID kepala sekolah yang berhak. Bisa mengubah berapa kali? Bisa mengubah 3 kali selama periode pendaftaran. Kemudian bagaimana jika kepala sekolah pendidikan tersebut mengampu lebih dari satu sekolah? Jawabannya dua-duanya bisa. Jadi nanti akan muncul 2 pilihannya gitu ya. Jadi satu sekolah SMP 3, misalnya satu sekolah SMP 5 seperti itu. Nanti akan muncul dua-duanya. Bagaimana kalau misalnya nggak muncul salah satunya, atau yang satunya definitif, yang satunya masih PLT gitu ya. Nah, itu disampaikan saja ke tombol pusat bantuan atau di link yang ada di dalam dokumen ini gitu ya, untuk disampaikan kendala-kendalanya apa, dikasih tahu saja satuan pendidikan yang masih PLT-nya itu apa gitu ya. Nanti ada form yang perlu diisi juga seperti itu. Nah, apakah saya kalau misalnya nih pertanyaannya selanjutnya, ini berarti harus diselesaikan dalam satu waktu gitu ya proses pendaftarannya? Enggak, jawabannya kita bisa melakukan secara bertahap. Jadi misalnya
hari ini cuma selesai pertanyaannya lima pertanyaan gitu ya, nggak apa-apa, besok dilanjutkan lagi. Tapi kalau dia tidak perlu mengulang dari awal, tapi perlu mengulangnya itu disimpannya per page. Jadi kalau misalnya dalam satu halaman kuesioner ada 5 pertanyaan, kemudian halaman kedua baru menyelesaikan 3 pertanyaan lain gitu ya, itu hanya perlu mengulang di halaman 2. Halaman satunya sudah tersimpan, jadi tinggal dilanjutkan saja seperti itu. Lalu bagaimana kalau misalnya belum punya akun Belajar ID? Ini kan ada semua di dalam pusat informasi terkait dengan akun Belajar ID gitu ya. Mungkin Bapak Ibu di sini juga sudah cukup tahu terkait dengan akun Belajar ID. Terus kalau misalnya mau cari informasi lebih lanjut, kita juga sudah menyediakan tombol pusat bantuan di PMM gitu ya, atau bisa ke Linktree yang ada di sini. Linktree di sini sudah termasuk ada dokumen panduan pendaftaran, ada video tutorial pendaftaran juga gitu ya, ada informasi terkait dengan kendala juga gitu ya. Silahkan isi di sini.